Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Khatib akan berwasiat kepada diri pribadi khatib dan juga kepada para jamaah. Marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Khatib akan menyampaikan tema, yaitu 3 cara menghindari dari berita hoax. Bagaimana caranya menghindari dari berita hoax agar kita selamat? Di dalam Islam, berita hoax sudah ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Orang yang pertama kali kena berita hoax itu adalah Siti Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Sedangkan orang yang membuat berita isu, yang membuat berita hoax itu adalah seorang pimpinan kaum munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika Rasulullah SAW dan pasukannya sudah selesai perang Bani Mustalik atau Muraisi, di mana kaum muslimin melawan kaum musyrikin, Rasulullah SAW dan rombongannya pergi ke Madinah. Pada saat itu tiba-tiba Siti Aisyah kaget sambil memegang dadanya karena kalungnya hilang, sehingga Siti Aisyah tertinggal dari Rasulullah SAW, di mana kalung tersebut merupakan hadiah pernikahan Siti Aisyah dari ibunya yang bernama Ummu Aiman. Setelah Abdullah ibnu Ubay bin Salul yang pertama kali membuat berita hoax, ada lagi yaitu keponakannya, yaitu Ummu Mistah. Ummu Mistah itu adalah keponakannya dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Siti Aisyah mencari kalung sampai dia lelah di malam hari hingga siang harinya, sehingga kalung itu dapat ditemukan. Dan setelah itu kembali ke tempat rombongan yang bersama Rasulullah SAW, tetapi rombongannya itu sudah tidak ada. Sampai akhirnya Siti Aisyah tertidur, dan tiba-tiba ada seorang laki-laki yang bernama Sofwan ibni Mu'attal kaget dan melihat Siti Aisyah tertidur dalam kondisinya jilbab lepas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini Rasulullah SAW, sehingga Aisyah tertidur. Nah, disitulah muncul sebuah berita isu tersebut. Siti Aisyah padahal tidak pernah
mendengarkan berita bohong. Hanya saja Abdullah ibn Salul maupun Ummu Mistah yang menceritakan berita isu kepada Siti Aisyah bahwa Siti Aisyah bersalah, sehingga Siti Aisyah terasa sakit. Sakitnya begitu luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siti Aisyah meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu dengan orang tuanya. Siti Aisyah bertemu dengan orang tuanya, lalu Siti Aisyah berkata kepada ibunya, "Wahai ibuku, ada apa dengan mereka menceritakan berita fitnah kepadaku?" Lalu Ummu Aiman, ibunya Siti Aisyah, berkata, "Tenanglah wahai anakku." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Siti Aisyah, "Tenanglah wahai istriku, sesungguhnya engkau akan selamat dari godaan fitnah." Dan akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyangkal berita yang disampaikan oleh Abdullah ibni Ubay ibni Salul. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setelah dua orang yang menceritakan berita isu itu, ada dua orang lagi, yaitu Hamzah binti Sabit, seorang penyair, lalu Hammah binti Jahsi, sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang juga menceritakan isu kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga terjadilah Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Siti Aisyah tidak bersalah. Karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah tersebut turunlah wahyu di dalam surah An-Nur, surah yang ke-24 ayat 11 sampai ayat 20. Namun khatib akan membacakan surah An-Nur ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarrul lakum bal huwa khairul lakum fakullu mri'in minhum maktasaba minal ism walladzina tawalla kibrahu lahu min adzabin alim. Yang artinya yaitu sesungguhnya orang-orang yang datang membawa berita isu, berita bohong itu dari golongan kamu juga. Janganlah engkau menganggap berita itu buruk bagimu. Bahkan janganlah engkau menganggap berita itu baik bagimu. Maka semua orang akan mendapatkan dosanya, mendapatkan balasannya apa yang ia perbuat. Dan apabila orang yang mengambil sebagian besar dosanya yang ia perbuat, maka ia akan mendapatkan azab yang besar pula. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berita hoax itu artinya adalah berita bohong. Tujuannya adalah untuk memecah belah umat, bangsa dan negara serta meresahkan masyarakat. Beberapa waktu yang lalu di dalam sebuah berita, dua orang yang menyebarkan berita hoax tentang virus corona. Akhirnya dua orang, kebetulan itu perempuan, tertangkap atau terciduk polisi dan terjerat pasal undang-undang informasi transaksi elektronik dengan ancaman 6 tahun penjara. Itu kejadiannya ada di Nusa Tenggara Barat. Hati-hati hadirin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita selamat dari berita hoax? Yaitu yang pertama adalah tabayyun. Tabayyun artinya endapkanlah dirimu dalam kebenarannya sehingga engkau dapat memahaminya. Ini kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Tabayyun ini dijelaskan di dalam surah Al-Hujurat yang khatib bacakan, surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Apabila telah datang orang fasik membawa suatu berita yang bohong kepadamu, maka periksalah. Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Periksalah berita itu dengan teliti agar engkau tidak menimpakan celaka kepada suatu kaum karena kebodohannya, maka engkau akan menyesal atas perbuatanmu itu. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu kita harus mempunyai nalar. Apabila nalar kita berjalan, kita sudah mengklarifikasi berita hoax itu, maka kita bisa dapat memahami, oh ternyata itu berita itu hoax. Oh ternyata itu berita itu sudah jelas, benar dan akurat sesuai dengan data-datanya. Jadi harus kita ketahui berdasarkan faktanya. Lalu yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hindari dari akun-akun yang anonim. Maksudnya apa? Setiap orang yang sudah berteman dengan seorang diri pribadi maupun dia ikut di akun grupnya, baik itu di Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram dan lain sebagainya, maka hati-hati, jangan sampai kita berteman atau ikut dengan grup tersebut yang sebenarnya dia, seseorang si A misalnya, tetapi dianya itu bukan dirinya, itu akan membawa mudarat atau membawa kesalahan kepada kita. Maka dari itu, hindarilah dari akun-akun dan begitu juga website-website yang ada di internet, supaya kita tidak terhindar dari berita hoax. Hadirin, bagi yang ingin mengklarifikasi berita-berita itu supaya bisa menilai apakah itu hoax, apakah itu fakta, bisa dicek di www.pse. PSE itu Pusat Penyelenggara Sistem Elektronik.kominfo.go.id. Atau bisa juga untuk melihat beritanya yang anti hoax di medcom.id, bisa juga di Antara News, bisa juga di liputan6.com. Semoga apa yang disampaikan dari khotib pribadi bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga kita rakyat Indonesia tetap bersatu, berdaulat, adil, makmur, damai, aman dan sejahtera, dan semoga kita selamat dari berita-berita bohong atau berita hoax. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudallahi ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsim bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيا عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين من المرضى فيروس كورونا خصوصا في إندونيسيا وخصوصا في الدنيا وجزيرة العرب خصوصا ila qaryatina Pondok Kacang Timur Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ayaji wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min qalabatid daini wa qahrir rijal Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar ibadallah innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un aqimis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wa muslimat dimanapun Anda berada, terima kasih yang telah menonton channel YouTube dakwah saya Sutria Dirga SAG. Ikuti terus ya dakwah saya di channel Sutria Dirga SAG. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.